Ya, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya dari tadi. Nah, kali ini saya masih di GJW 2025 dan kali ini saya masih juga di boothnya Chang'an ya. Di mana belakang saya ini ada Bepal S07 atau S07 nih. Di mana ya kalau kita lihat sekilas, dia itu emang bisa dibilang mirip dengan kompetitornya yaitu BYD Sea Lion. Nah, tapi kalau yang ini dia itu lebih murah. Dimana kalau untuk ini itu dia OTR sekitar 500 jutaan ya. Dan ini pun juga aslinya inden, tapi juga tidak terlalu lama ya. Katanya sih Desember udah bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ini apalagi yang saya mau point out di sini. Di sini tuh dia kayak dual gitu ya, di top sama bottom untuk dari light front lightnya juga. Dimana nih mirip sama BYD banget nih auto lovers ya. Karena emang dari desainnya sendiri tuh emang bisa dibilang tuh kiblatnya mirip lah ya. Dia tidak terlalu beda-beda juga karena mobil ini juga SUV elektrik nih. Nah ini kalau untuk uh, emblemnya dia seperti ini. Ini bukan Tesla nih, hampir Tesla. Nah, saya tadi sempat bilang kalau mobil ini tuh emang dia bisa bilang mirip dengan kompetitornya yaitu BYD Sea Lion karena untuk mobil ini aslinya SUV EV juga. Nah, tapi dia ini memang lebih kecil dan lebih murah. Nah, untuk mobil ini dia itu memiliki panjang sekitar 4,7 dan lebar itu sekitar 1,9 dan tingginya kalau tidak salah itu sekitar 180-an, 160-an lah ya. Nah, kalau kita lihat di sini bannya sendiri pun dia juga besar ya. Dia bannya itu ring 12, ring 20, ring 20 ya. Jadi emang cukup meredam juga dan apalagi kalau untuk SUV ya, utility vehicle. Nah, cuma kalau kita lihat dari Katanya WD. nah ini dia sebenarnya sudah ada kamera dan lain-lain karena dia ini sudah handasnya itu juga sudah lengkap ya. 360 juga sudah lengkap. Untuk door-nya dia juga sudah frameless. Dan kalau kita lihat untuk dari interiornya pun ini cukup premium. Nah ini kalau kita lihat di sini dia ada pleather dan juga ada semacam kayu-kayuannya juga nih. Dan dia untuk audio sistemnya juga sudah ada in-house ya. Dia produksi Depal sendiri nih. Nah kalau kita lihat dia itu di sini. Nah, ini salah satu yang uniknya juga. Dia untuk dari main screen-nya atau main konsolnya itu dia bisa bergerak nih ya, dia bisa ke kanan dan ke kiri nih atau lovers. Jadi ya cukup unik juga lah ya. Terus kalau kita lihat di sini adalah tampilan dari driving wheel-nya, dia cukup besar juga dan kalau saya lihat di sini kayaknya ada sensor infrared ya, jadi detect juga nih kalau kita misalnya eh, apa ngantuk atau bagaimana. Di sini juga ada 360, ada shortcut. Nah, itu ya bisa kita lihat ada 360-nya seperti ini. Kita bisa gambar ini juga. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini dia untuk desainnya sih premium ya. Dia kalau kita lihat di sini ada untuk storage juga, ada photo holder, ada wireless charger. Untuk seatnya juga dia yang depan dan belakang itu sudah ventilated seat ya. Jadi dia yang ventilated seat bukan depan doang nih, tapi juga sudah sampai belakang. Untuk eh, cleaning dan powernya itu dia juga sudah elektrik tentunya. Dia ada untuk lambar supportnya juga. Dia posisinya di bawah sini ya, di samping di bawahnya seat sudah mengikuti mobil-mobil yang modern tentunya. Untuk pedal seatnya seperti itu. Dan ini tinggi saya 120 cm dan saya duduk di sini tuh lumayan nyaman ya. Nah, saya juga lihat di sini nih kayaknya bakal ada uh, HUD juga atau head up display ya. Kalau kita lihat kayaknya ada nih dia untuk proyeksinya kaca ya. Ini terus kalau kita lihat di sini dia ada untuk sunshade, dia sudah ada mirrornya dan dia mirrornya langsung lampu ya. Seperti itu. Kita lihat di sini ada SOS juga nih atau apa ya. Jadi bisa panel SOS mungkin apa subscription atau apa saya tidak tahu. Nah ini untuk panoramiknya dia itu lebar juga seperti BYD tapi yang ini dia sudah ada untuk elektriknya nih. Nah jadi nggak kepanasan gitu ya dan nggak perlu pasang kaca film lagi nih. Nah, tapi kayak dia tidak bisa halfway ya, dia emang benar-benar harus full. Kita coba buka lagi. Nah, seperti itu. Untuk middle passengernya seperti yang saya bilang tadi, dia itu ventilated seatnya sampai belakang, gitu ya. Untuk seatnya sih dia tidak berbeda ya, dia masih sama sih kalau menurut saya. Di sini ada untuk climate control juga, dia sudah dual zone dan kalau untuk tampak front seatnya dari depan, dari belakang tuh kayak gini. Sporty banget kalau menurut saya kelihatannya.
Untuk yang kayu-kayuan dan glider untuk belakangnya juga dia mentransfer sampai belakang. Dan juga kalau di sini itu dia seperti begini. Oh ini kayak seperti tar dulu. Nah, dia untuk seat tengahnya dia bisa di fold down seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada untuk HP, ada untuk bottle holder dan armrest in general ya. Dia tidak ada apa-apa lagi, cuma ini doang. Dan jadi cukup fungsional misalnya mau ada tambahan gitu ya. Seperti itu. Nah ya, di sini kalau kita lihat di sini ada untuk audionya juga, dia audionya sama seperti di depan ya, dia sudah in-house dari Depal nih kelihatannya. Seperti itu. Kalau untuk seatnya sih ini besar ya, dia space juga. Saya nggak ngerasa claustrophobic atau kayak gimana. Cuman kalau untuk yang belakang tentunya dia tidak ada electric seat adjusternya ya. Nah mungkin kita coba cek ke trunknya. Oh iya, dan juga dia untuk mengebukanya itu tuh dia tidak ada semacam apa ya, toggle atau seperti apa, handle. Ya handle. Dia itu klik ini nih. Jadi kalau misalnya saya tutup nih, nah ini kameranya lihat dari sini. Ini dia nggak di sini nih. Saya klik. Nah, dia jadi ada handle-nya. Dia emang button nih. Jadi kayaknya emang udah ngikutin filosofinya EV modern banget ya. Sama ini nice touch sedikit juga. Ini ada seperti kayu-kayuannya. Walaupun saya tahu ini bukan kayu asli, tapi ya elegan gitu ya kelihatannya. Jadi kayak menambah auranya aja asik gitu kan. Nah ini tampilannya kalau udah samping ya. Seperti ini. Emang bisa dibilang sih dia filosofinya sangat mirip dengan filosofi desainnya BYD Sea Lion nih Autolovers ya. Kalau kita lihat pun untuk dari ground clearance-nya sih sepertinya standar ya. Ground clearance-nya seperti yang kita lihat dia standar, tidak ada banyak perbedaan atau bagaimana ya. Nah, rodanya seperti yang saya bilang tadi, ring 20. Kalau untuk belakangnya dia seperti ini nih. Dia ada yang desain terbaru juga ya. Dia untuk hop lamp-nya di belakang, stop lamp-nya, brake lamp-nya. Jadi kalau menurut saya sih brake lamp di atas tuh cukup fungsional juga ya. Karena kan kalau misalnya mobil-mobil di USDM dia kan kebanyakan brake lamp-nya dia sampai di atas kan. Karena itu kan gunanya kalau di Amerika kan dia banyak 16 wheeler atau apa mobil yang besar-besar. Jadi emang lebih gampangnya tuh lebih amannya stop lamp tuh atau brake lamp dia di atas nih, jangan di bawah. Jadi kalau kita lihat dia juga untuk dari light belakangnya pun rear lightnya dia nggak pelit gitu ya. Dia pencahayaannya banyak. Kita lihat di sini juga ada semacam pin-pin gitu ya. Tapi hasilnya tidak terlalu besar juga. Ada rear sensor juga. Ada brake lampnya juga di belakang. Nah, tapi ini kerennya di sini dia ada dua nih. Oh bukan, ini satu kamera, satu sensor nih. Jadi ini dua-duanya bukan kamera. Dan kalau untuk bukanya dia di sini. Dia sebenarnya sudah motorized ya. Nah, seperti itu. Dan ini rear trunknya dia lumayan besar juga ya, tapi cuma dia ini masih ada ban serep atau spare wheel karena emang pada dasarnya tidak cukup ya. Kalau kita lihat di sini dia ada tambahan untuk segitiga, mungkin tire repair kit dan lain-lainnya. Tapi ini tidak ada sih. Tapi kalau beli sih pasti dapat ya. Ini kalau kita lihat sih aslinya ada trunk cover ya. Tadi saya nanya sama masnya juga aslinya dapat, tapi cuma ini emang lagi dicopot aja biar kelihatannya volumenya ini banyak. Emang kalau secara volume ini cukup banyak sih. Ini kalau kita lihat di sini ada semacam hook ya, mungkin untuk kayak ngikat sesuatu. Dan juga ada LED ya di kanan kiri. Di belakang ada subwoofer juga, tapi oh bukan, ini bukan subwoofer, tapi untuk mengakses kayak semacam panel untuk membuka kayak semacam konfigurasi di dalamnya. Dan juga kalau kita lihat di belakang sini, dia buttonnya di sini. Kalau kita klik, dia akan buka. Sini ada light ya. Jadi kalau kita ngebuka terang malam hari itu akan lebih safety karena bisa kelihatan lebih jelas sama pengguna lalu lintas yang lainnya. Dan kalau untuk charging portnya dia di sini. Nah seperti ini. Dia sudah fast charger juga. Dan kalau untuk mobil ini, dia itu memiliki range sekitar 485 km lah ya. Jadi aman.
Nah, mungkin ya gimana nih lovers saya. Jadi kalau yang penasaran bisa langsung datang aja ke Cangan. Sekian dari saya Duet Adi. Jangan lupa ikuti terus karena kita akan masih explore GJW 2025. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga tentunya. Ya. Sekian dari saya Duet Adi. Terima kasih. Thanks for watching.